Gua tahu, lu pada tuh sebenarnya udah pada nonton ini. Gua tahu, lu pada suka sama anime ini. Dan gua juga tahu, waifu lu pasti juga ada di anime ini. Tapi lu tahu nggak siapa nama tokoh utamanya? Lu nggak tahu kan? Bagus. Jadi di sini selain gua mengasih tahu siapa nama tokoh utamanya yang lebih ganteng daripada Kirito, gua akan memberikan alur cerita anime Overflow. Ini adalah anime mantap-mantap buat bocil. Tonton aja ini video, tapi jangan coba-coba nonton animenya. Let's go to the intro. Anime ini bermula tentang seorang mahasiswa bernama Sudo Kazushi. Nah, udah gue kasih tahu ya. Nama tokoh utamanya adalah Sudo Kazushi. Ya, gue tahu. Lu pada nggak tahu nama tokoh utamanya. Bahkan gue tahu. Lu pada udah nonton dan lu nggak tahu siapa nama tokoh utamanya. Udah, nggak usah sundere. Akui aja. Karena apa? Karena gue juga baru tahu. Sudo Kazushi itu adalah seorang mahasiswa dan dia baru saja pulang dan dia ke tempat teman masa kecil atau osanajiminya yang sudah jadi adiknya itu, atau biasanya karena adik karena dia adalah teman masa kecilnya. Dan ya pokoknya begitulah ya. Dua adik ini bernama Ayane dan Kotone dari keluarga Shirakawa. Dan mereka adalah sosok dua wanita super duper cantik, super duper imut yang pasti masuk ke dalam list waifu kalian semua. Itu ngocok. Dan salah satu ceritanya adalah ketika Sudo datang ke rumah dari Ayane dan juga Kotone, mendapati bahwasanya Ayane itu marah-marah terhadap Sudo karena Sudo tidak membelikan puding. Ya, Ayane sangat suka sekali dengan puding. Jadi di sini Ayane meminta kepada Sudo untuk membelikan puding tapi nggak dibeliin karena Sudo hanyalah kelupaan. Akhirnya Ayane pun cemberut, ngambek-ngambek lah kan. Dia minta ditusbol tapi masih belum gitu. Sudo pun bingung. Setelah dalam kebingungan yang mendera dia dalam waktu yang panjang, dia hanya pergi ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan. Tiba-tiba, dua adik cantik ini, Ayane dan juga Kotone, masuk ke dalam kamar mandi. Mereka di sana hanya berbincang-bincang singkat, sampai akhirnya Kotone masuk ke dalam bak mandi juga. Dalam bak mandi yang ukurannya 1 kali 2 meter, ya kali 1 kali 2 meter ya, gue nggak ngukur. Disitulah terjadi bentrokan antara pantatnya nggak bisa sebut pantat Kotone yang itu bersentuhan dengan torpedo harimau naga bonar atau Terminator si Kudo. Itu memperlihatkan sesuatu hal yang nggak bisa gua thinking banget. Jadi lah lu bisa tebak sendiri apa yang gua maksud ya. Iya, di sana nanti itu transformernya Sudo tabrakan dengan Everest Mountain milik Kotone. Dari sana Kotone pun kaget dan mengatakan, "Kang Mas, ada yang keras tuh di itu." Sudo pun berkata, "Aduh, maaf ya Dek, itu torpedo kelabakan Abang, Black Dark Horse Abang gitu ya." "Oh ya udah Mas, kalau misalnya gitu." Akhirnya Ayane yang penasaran apa yang mereka membicarakan itu bertanya, "Mas ngomongin apa sama Kotone?" "Oh nggak ada kok, cuman lagi pedicure." Apalah pedicure dalam kamar mandi gitu kan. Jadi mereka ngakunya pedicure. Lalu di situ Ayane bertanya karena dia sedang keramas. Dalam keramasnya yang sederhana itu, Ayane pun akhirnya keluar dari kamar mandi. Dan lo tahu sendiri apa yang terjadi antara Kotone dan juga Sudo. Ya, mereka berselebeu. Dalam kenikmatan yang luar biasa, akhirnya pun mereka tidur ya. Selepas mandi mereka pun tidurnya bareng. Di tengah ada Sudo, di sebelah kirinya ada Kotone, sebelah kanannya ada Ayane. Cuman di sini Sudo itu masih kurang puas gitu kan. Sudo ini kurang puas, kurang ajar emang Sudo ini. Biawak dia ini kan, dasar kakak beol bersertifikat gitu kan. Karena nggak puasnya itu salah tusbol gitu. Gue sih ngakak aja di sini gitu. Salah tusbol dia bro. Jadi ketika dia ngomong-ngomong bisik-bisikan, Dek Kotone, Mas masih pengen dimanja gitu kan. Diem aja gitu. Oh nggak jawab ini Dek Kotone lah. Oh berarti lampu hijau gitu kan. Anjay, main tusbol lah. Jadi ya ini si Sudo ini kan belum apa-apa tusbol cepreng gitu. Kimochi gitu. Saking kimochinya gitu kan. Habis itu dia penasaran loh. Kok rasanya beda gitu. Mantap nih si Sudo nih, langsung tahu itu beda. Ketika dicek mukanya, astagfirullah, ternyata Ayane tuh bingung kan. Wah, lo, mas, kamu ngapain mas, jangan mas, cepat buka. Wah, kayak Burhan gitu. Kayak Burhan. Lu kenal Burhan gak sih? Oh, nggak kenal, bagus. Oke, lanjut.
Jadi ketika Sudo salah tusbol, Ayane pun mengeluarkan air matanya karena dia nggak menyangka kalau dia jadi korban kesalahan tusbol oleh sang Oni-chan gitu kan. Lalu tiba-tiba dia ngomong gini nih, Nini ya legend banget kan, ya itu legend dari si Ayane. Tapi si Sudo nih, aduh biadab sekali gue salah tusbol, tapi tanggung lah. Wah, akhirnya semalaman tanggung gitu kan, tusbol aja. Sampai cerer gitu kan. Pagi-paginya, sudahlah. Bingung ini si Sudo kan. Aduh gimana ini, gue salah tusbol lagi. Tapi enak sih. Tapi enak siapa ya? Enak Kotone apa Ayane? Enak keduanya bro. Keduanya sama-sama psycho gitu kan. Akhirnya pun ketika si Ayane pulang sekolah, karena pulang lebih awal daripada Kotone, karena Kotone sedang mempersiapkan festival sekolah, jadi Ayane itu bertemu dengan Sudo di depan pintu. Dek Ayane, kenapa mas? Aku tuh ngambek sama kamu mas, kamu tuh salah tusbol. Harusnya kamu tahu, aku tuh sukanya 69, kamu malah main dogi. Ya kayak gitu kan, ya kayak gitu jadinya. Akhirnya pun, karena kekesalan dari sang adik gitu ya, si Ayane gitu, di depan pintu nggak ada kasur, nggak ada apa, nggak ada sawah juga, nggak ada semen gitu kan, langsung aja dipeluk dari belakang gitu kan sama Sudo. Dek, please dek, aku tuh nggak sengaja, aku tuh sebenarnya nggak sengaja. Masa nggak sengaja mas? Nggak sengaja, tapi pas udah tahu lanjut. Ya gimana dek, kamu jahat mas, aku nggak suka posisi segitu. Dek, ini kan anime dek, kok kamu gaya bicaranya kayak sinetron Indosiar dek? Oh iya salah skrip ya, lanjut gitu kan. Akhirnya kalian tahu kan mereka ngapain? Ya, mereka memulai dengan ciuman ya. Mereka cipokan dulu panjang. Habis itu Ayane bilang, mas itu ciuman pertamaku, jangan sia-siain. Oh mantap dek. Akhirnya mereka lanjut gitu kan. Lanjut cocok bercocok tanam gitu. Setelah itu pun, setelah mereka mantap-mantap, Ayane langsung keluar kan kata-katanya, Nini, langsung pedes itu kan, langsung semua penontonnya yang nonton ini anime, tiang benderanya langsung itu kan berkibar di angkasa gitu kan, ketika dengar Ayane ngomong Nini doang. Lemah sekali titik kalian. Lalu keesokan harinya, Ayane sedang mempersiapkan diri untuk festival sekolah, jadi dia akan menjadi anggota cheerleader di sekolah. Kotone pun datang dan dia membawa banyak sekali buku karena dia minta diajarin oleh abangnya. Halo mas Sudo ini gini dia tuh pinter bro, dia tuh mahasiswa yang pinter. Kalau nggak salah dia tuh kuliah di Todai University. Tahu Todai University? Ya, itu adalah kampus terbeken di Tokyo ya kan. Waseda, Kyoto, Osaka University, Aichi itu masih belum levelnya sama Todai University. Todai itu the best bos ya kan. Dalam the bestnya gitu kan, datang nah ini kan si Kotone gini kan, mas ajarin aku dong. Ajarin mantap-mantap ya dek. Belajar dulu lah mas. Tapi di situ si Kotone tuh penyebutannya apa ya? Ini sih tadi gue sebut Kotone kan? Ya. Jadi Kotone tuh sekarang dia tuh bawa snack ya, permen. Sambil belajar diajarin, sambil dia ngebut-ngebut permen. Enak nih permennya nih. Ya enak banget. Tiba-tiba Sudo pun pelongok-pelongok. Kotone kenapa nih? Mukanya kayak orang lagi pengen ditusbol. Ternyata dia itu makan permen coklat yang ada whisky atau yang bisa bikin mabiok gitu kan. Jadi akhirnya sini Kotone mabok. Langsung cipok si Sudo. Sudonya mah gas kan gitu kan. Akhirnya mereka selebeu, wakidau, semeo, wacincrong, cru gitu kan. Lalu ketika mereka sudah melakukannya, tiba-tiba sadar di tengah jalan gitu kan. Maaf ya mas, aku tadi kena pengaruh dari itu permen. Nggak apa-apa dek, lanjut mas, lanjut gitu ya. Akhirnya tuh mereka lanjut ya kan. Keesokan harinya si Oni-chan ini atau si Sudo ini datang ke sekolah kan, ngeliatin gitu. Pertama dia ngeliatin Ayane yang menjadi anggota dari cheerleader. Lalu di situ dia minta maaf juga gitu. Kamu kenapa deh dari kemarin ngambek mulu deh gitu. Masih nggak beliin aku puding ya, jangan gitu. Jadi dalam cerita mereka itu sedang berduaan gitu kan, dan si Sudo ini ingin minta maaf. Lo tahu mereka ngapain? Ya, mereka akan melakukan interim kekuatan kemampuan yang akan digunakan untuk menambahkan generasi yang lebih indah gitu kan. Ya, gua singkat aja, mereka bersefubu gitu. Lanjut lagi gitu kan, di lain cerita, ketika mereka sudah selesai mantap-mantap, si Sudo itu melihat lagi ke acara pertandingan karena itu festival olahraga. Di situ ada acara berlari gitu kan. Nah, di perlarian itu si Kotone lah yang ditunjuk menjadi wakil dari kelasnya. Kotone pun membuka kotak yang dimana dia harus membawa sesuatu hal yang dalam kertas di kotak tersebut. Dan isinya adalah seseorang yang kamu
sayangi gitu kan. Nah di situ si Kotone pun mikir pelongok-pelongok dia kan, yang aku sayangi kakak Afriel, kakak si Arwai itu yang aku sayangi. Tapi kalau nggak ada mereka ya kakak Sudo gitu. Nah ditariknya lah Sudo kan, bingung nih Sudo. Oh dia tulisannya apa tuh dalam bentuk kertas gitu kan. Gak apa-apa, mereka melanjutkan lomba lari tersebut dan memenangkan lari-lari tersebut. Di situ pun ketika festival olahraga berakhir, Sudo dan juga Kotone itu menuju ruang kelas. Gua nggak tahu nih ruang kelas siapa. Dan di sana mereka curhat-curhat dikit, ciuman-ciuman dan selebay-selebay indihoy bertenaga tinggi dan berkualitas kuantum. Iya, mereka ya hehehe. Lanjut aja gitu kan. Ketika di rumah mendapati seorang Ayane menggunakan apron. Dia misalnya menggunakan apron. Bagi yang nggak tahu apron tuh celemek ya, yang digunakan orang untuk masak gitu kan. Tapi di sini dia hanya menggunakan apron berwarna putih. Dan di situ Ayane itu mengatakan ingin memasakkan sesuatu untuk sang Oni-chan atau Kang Mas Sudo. Tapi di sini Kang Mas Sudo tuh langsung pelongok-pelongok. Mantap jiwa ini. Gitu kan, nggak makan dia, yang dimakan tuh beda gitu kan, selebeu skidau wabau ya. Jadi mereka melakukan hal itu ketika Ayane lagi menyiapkan makanan. Akhirnya pun entahlah mereka makan apa kagak ya, soalnya videonya habis sampai situ, jadi gue bingung nih. Habis mereka selebeu in the hoist hamememeo itu, apakah mereka makan apa kagak di situ kan? Ini nggak ada ceritanya mereka lagi makan bos gitu, berarti tenaga ya mereka. Keesokan harinya, mereka pun akhirnya pergi ke kolam renang bersama-sama, yaitu bertiga, Ayane, Kotone, dan juga Sudo. Sudo apa Kudo sih namanya? Ah, ya udahlah itu ya. Soalnya tokoh utamanya nggak penting sama sekali sih namanya sih. Lantas, di sana itu mereka beneran main air, gitu kan. Dalam kesaran mereka sedang main air, itu tiba-tiba penutupnya Kotone, beranya, itu tiba-tiba lepas gitu kan. Ini sok-sokan ini kan, sebagai buaya ini kan si Sudo. Woi, aku akan melindungi Kotone. Cepat-cepat aku akan melindungimu dengan tubuhku gitu kan ya. Ya bukan dari belakang. Punggung kau berasa kenyal semangka nyoing gitu kan. Gitu. Enak kali jadi Sudo ini kan, adiknya bohai habis gitu. Akhirnya pun Ayane datang untuk menolong dan membawakan bra milik Kotone. Lalu di situ Kotone yang ingin mengganti baju pun meminta ditemani oleh sang Oni-chan alias Sudo. Dan mereka pun datang ke sebuah gudang di kolam renang tersebut, dan mereka di situ sedikit bercerita, dan lo tau lah habis tuh ngapain, gak usah gua jelasin. Mereka nonton Netflix. Tahu ngerti gak sih jokes ya? Netflix and chill. Intinya mereka nonton Netflix. Cari aja itu khusus untuk yang sudah legend ya, istilah yang gua Netflix tadi ya. Oke. Setelah itu pun mereka selesai di kolam berenang. Ketika selesai kolam renang, ya mereka pulang gitu ya. Mau kemarin lagi? Ya mereka pulang, mereka di jalan itu sambil bergurau, bercanda, beria, dan juga ngebahas film yang tadi ditonton. Nonton Netflix. Pakai jagung. Ngakak banget gue. Oke, jadi ceritanya tamat sampai situ. Tapi ya memang sih ceritanya cuma kayak gitu doang. Mau gimana lagi gitu kan. Banyak tuh orang yang ingin season 2-nya, termasuk gue gitu. Tapi ya sudahlah, itu ceritanya udah cukup seru bagi gue. Karena memang kualitas dari ini Handlang memang luar biasa banget gitu ya. Jadi ceritanya selesai. Itu aja lo cerita yang bisa aku sampaikan. Gue Afriel sebagai pengisi suara di alur cerita kali ini. Tetap dukung channel Arts Dime karena channel ini akan update setiap hari dengan pembawaan yang entahlah lu suka apa enggak. Jadi itu sekian dari kami semua. I'm Afriel dan sampai ketemu di alur cerita anime yang lain hanya di Arts Dime.